Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi, limit, dan kekontinuan fungsi kompleks di dalam mata kuliah analisis kompleks. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi kompleks terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada definisi, misalkan di himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan titik Z anggota D dengan suatu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Ya, jadi fungsi tersebut ditulis dengan W sama dengan fungsi dari Z. Seperti ini. Nah, jadi himpunan D itu disebut domain dari F, dinyatakan oleh DF, dan fungsi Z disebut dengan rank dari F dinyatakan oleh RF, yaitu himpunan fungsi Z untuk setiap Z anggota D. Jadi misalkan W itu sama dengan U tambah I kali V adalah nilai fungsi F di Z sama dengan X tambah I kali Y, sehingga W itu sama dengan fungsi Z. Nah, itu sama dengan fungsi dari X tambah I kali Y sama dengan U tambah I kali V sama dengan X, Y ditambah I kali V kali X, Y. Nah, jika koordinat polar R dan theta ini pada X dan Y, maka digunakanlah U tambah I kali V sama dengan fungsi dari R kali eksponen pangkat I kali theta. Jadi di mana W itu sama dengan U tambah I kali V dan Z itu sama dengan E pangkat I kali theta. Sehingga fungsi Z itu dapat ditulis dengan fungsi Z sama dengan U kali R, theta ditambah I kali V dikali R, theta. Nah, jadi contoh-contoh fungsi kompleks itu seperti berikut nih. Yang pertama, W itu sama dengan Z kuadrat tambah 10. Jadi fungsi dengan domain seluruhnya itu di bidang Z. Yang kedua, W sama dengan Z pangkat minus 1. Ini fungsi dengan semua titik pada bidang Z kecuali di Z sama dengan 0. Dan yang ketiga, W sama dengan mutlak Z ditambah I kali konjugat Z dikurang Z pangkat minus 2. Dan ini fungsi dengan semua titik di bidang Z kecuali Z sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu W sama dengan 1 per Z kuadrat tambah 1. Jadi semua titik pada bidang Z kecuali di Z sama dengan lebih kurang. Nah, di sini ada jenis-jenis fungsi kompleks. Yang pertama itu adalah fungsi suku banyak. Jadi bentuk umumnya yaitu W sama dengan A0 dikali Z pangkat N ditambah A1 dikali Z pangkat N kurang 1 ditambah sampai dengan tambah AN kurang 1 kali Z ditambah AN itu sama dengan PZ. Nah, di mana A0 itu tidak sama dengan 0. A1 dan sampai dengan AN. Jadi konstanta kompleks dan N bilangan bulat. Positif ya, yang disebut dengan derajat suku banyak PZ. Jadi transformasinya yaitu W sama dengan AZ dikurang B. Nah, ini dinamakan transformasi linier. Nih, contohnya seperti ini. W sama dengan 1 ditambah I kali Z pangkat 3 dikurang 3 kali I kali Z kuadrat ditambah 2 dikurang 2I. Itu dikali dengan Z. Ditambah dengan 4 dikurang 2I. Nah, yang kedua yaitu fungsi pangkat eksponen. Jadi bentuk umumnya yaitu W sama dengan epsilon pangkat Z ditambah epsilon pangkat X tambah YI. Itu sama dengan epsilon Z dikali cos Y ditambah I kali sin Y. Nah, jadi di mana E itu adalah yang sudah ditentukan yaitu 2,7182. Nah, ini adalah dasar algoritma natural atau dikatakan asli. Nah, jika bilangan real itu positif, maka bisa didefinisikan bahwa A kuadrat itu sama dengan epsilon pangkat 2L kali N kali A. Nah, di mana dengan ln A ini adalah logaritma natural asli dari A. Nah,
Yang ketiga itu fungsi trigonometri. Nah, jadi dari rumus Euler diperoleh fungsi trigonometri, yaitu cos Z sama dengan setengah dikali epsilon pangkat I kali Z ditambah epsilon pangkat minus I kali Z. Dan sin Z-nya itu sama dengan 1/2 dikali epsilon pangkat I kali Z dikurang epsilon pangkat minus I kali Z. Nah, jadi dengan mengubah fungsi trigonometri di dalam bentuk seperti ini ya, yang ini. Nah, dengan memanfaatkan fungsi-fungsi eksponen juga, maka penyederhanaan dalam bentuk standar bilangan kompleks dapat dilakukan. Nah, jadi sifat fungsi trigonometri real juga berlaku untuk fungsi trigonometri kompleks. Sehingga contoh kita punya sifat nih. Yang pertama ini adalah rumus identitas fungsi trigonometri. Yang pertama, sin kuadrat Z itu tambah cos kuadrat Z itu sama dengan 1. Nah, yang kedua, 1 tambah tan kuadrat Z sama dengan secant kuadrat Z. Yang ketiga, itu 1 ditambah kotangen kuadrat Z sama dengan kosekant kuadrat Z. Nah, untuk sudut negatifnya itu yang pertama, sin. Negatif Z sama dengan negatif sin Z. Nah, yang kedua, itu cos minus Z, itu sama dengan cos Z. Nah, yang ketiga adalah tan. Ini tan minus Z, itu sama dengan minus tan Z. Nah, yang keempat itu fungsi inverse trigonometri. Nah, jadi jika Z sama dengan sin W, maka W sama dengan inverse sin Z. Nah, ini dibaca dengan inverse sin Z, ya kan? Atau arcs sin Z. Nah, dengan cara yang sama kita definisikan bahwa inverse cos Z dan inverse tan Z atau lainnya. Nah, dari rumus trigonometri itu diperoleh. Yang pertama, inverse sin Z itu sama dengan 1/I ln dikali I kali Z ditambah akar dari 1 kurang Z kuadrat. Nah, yang kedua itu inverse cos Z sama dengan 1/I ln dikali I kali Z ditambah akar dari Z kuadrat dikurang 1. Nah, untuk yang ketiga ini adalah inverse tan Z sama dengan 1/2I ln dikali 1 ditambah I kali Z per 1 dikurang I kali Z. Yang keempat adalah inverse cosecant Z itu sama dengan 1/I ln dikali 1 tambah akar dari Z kuadrat dikurang 1 per Z. Nah, yang kelima itu inverse secant Z sama dengan 1/I ln dikali 1 tambah akar dari 1 kurang Z kuadrat per Z. Dan yang terakhir adalah kotangen, yaitu inverse kotangen Z sama dengan 1/2I ln dikali Z tambah 1 per Z kurang Z tambah I per Z kurang I. Nah, ini fungsi yang kelima itu fungsi hiperbolik. Nah, jadi fungsi hiperbolik itu didefinisikan sebagai cos hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali epsilon pangkat Z ditambah epsilon pangkat minus Z. Dan sin hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali epsilon pangkat Z dikurang epsilon pangkat minus Z. Nah, jadi grafik fungsi sin X dan cos X pada diagram kartesius seperti ini ya. Yang ini adalah cos hiperbolik X dan yang ini adalah sin hiperbolik X. Nah, pada fungsi hiperbolik itu berlaku sin hiperbolik dikali minus Z itu sama dengan minus sin hiperbolik Z. Nah, untuk cosnya ini cos hiperbolik dikali minus Z itu sama dengan cos hiperbolik Z. Nah, untuk tan hiperbolik dikali minus Z itu sama dengan minus tan hiperbolik Z. Jadi sama ya seperti fungsi sebelumnya.
Nah, yang ini ada hubungan antara fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Nah, yang di atas ini misalnya sin I kali Z itu sama dengan I sin hiperbolik Z. Nah, ini kan ada hubungannya. Begitu juga dengan cos ini dan tan-nya juga, atau sebaliknya seperti ini. Nah, yang keenam adalah fungsi inverse hiperbolik. Nih, misalkan Z sama dengan sin hiperbolik W, maka W itu sama dengan fungsi inverse sin hiperbolik dari Z. Nih ya, fungsi inverse sin hiperbolik dari Z. Nah, dengan cara yang sama, berarti ini dibaca dengan fungsi inverse cos, dan ini adalah fungsi inverse tan hiperbolik ya, dan lainnya. Nah, dari rumus trigonometri itu diperoleh ini fungsi inverse sin hiperbolik itu sama dengan ln dikali Z ditambah akar dari Z kuadrat ditambah 1. Nah, untuk fungsi inverse cos hiperbolik itu sama dengan ln dikali Z ditambah akar Z kuadrat dikurang 1. Nah, untuk fungsi inverse tan hiperbolik itu sama dengan 1/2 dikali ln dikali 1 tambah Z per 1 kurang Z. Nah, ini yang keempat itu fungsi inverse cosecant hiperbolik sama dengan ln dikali 1 ditambah akar Z kuadrat ditambah 1 per Z. Nah, untuk yang kelima yaitu fungsi inverse secant hiperbolik sama dengan ln dikali 1 ditambah akar dari 1 kurang Z kuadrat per Z. Nah, untuk yang terakhir kotangan ini, jadi bacanya ini fungsi inverse kotangan hiperbolik itu sama dengan 1/2 ln dikali Z tambah 1 per Z kurang 1. Nah, yang ketujuh itu fungsi logaritma. Jadi, logaritma asli atau natural untuk Z sama dengan X tambah I kali Y itu sama dengan ln Z. Nah, itu merupakan kebalikan dari fungsi eksponen ya. Nih, W sama dengan ln Z, itu maka eksponen pangkat W sama dengan Z, atau Z tidak sama dengan 0. Ini misalkan Z sama dengan R kali eksponen pangkat I kali theta, maka ln Z itu sama dengan ln dikali R kali eksponen pangkat I kali theta, sama dengan ln R ditambah I kali theta, atau sama dengan ln modulus Z ditambah I arch dari Z. Nah, jadi nilai utama itu ln Z sama dengan ln mutlak Z itu ditambah I kali arch dari Z sama dengan ln dikali akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah dengan I arch kali X tambah I Y. Jadi, jika W itu sama dengan U tambah I kali V dan Z sama dengan R dikali epsilon pangkat I theta, maka epsilon pangkat W sama dengan epsilon pangkat U tambah I kali V, dan epsilon U dikali epsilon pangkat I kali V sama dengan R kali epsilon pangkat I kali theta. Nah, jadi di sini ada sifat-sifat logaritmanya. Jadi di sini ada sifat-sifat logaritmanya, yaitu yang pertama ln dikali Z1 kali Z2 itu sama dengan ln Z1 ditambah ln Z2. Nah, kalau misalnya ln dalam kurung Z1 per Z2, maka ln Z1 dikurang dengan ln Z2.
Lalu kita akan membahas tentang limit fungsi kompleks. Nah, di sini ada definisi dari limit fungsi secara intuisi. Apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 pada daerah D dan nilai fungsi Z bergerak mendekati suatu nilai tertentu yaitu W0, maka dikatakan limit fungsi dari Z dan Z menuju Z0. Nah, dapat ditulis seperti ini. Limit fungsi dari Z sama dengan W0 di mana Z mendekati Z0. Nah, itu definisi kedua untuk limit fungsi secara formal, yaitu apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 pada daerah D. Nih, misalkan W sama dengan F. Z terdefinisi pada daerah D, limit fungsi dari Z adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Ditulis seperti ini. Ya kan? Jadi catatannya yang pertama itu titik Z0 tidak perlu termasuk domain fungsi F. Yang kedua, peubah Z itu menuju Z0 melalui sembarang lengkungan K, yang artinya Z itu menuju Z0 dari segala arah. Yang terakhir, apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda saja mengakibatkan fungsi dari Z itu menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi F tersebut tidak ada Z menuju Z0. Nah, untuk contoh soalnya, membuktikan bahwa limit Z menuju Z0 fungsi dari Z sama dengan Z0 apabila fungsi Z itu sama dengan Z. Nah, jadi kita harus tunjukkan dulu untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Terdapat delta lebih besar dari 0. Nah, tapi ini biasanya tergantung dari epsilonnya. Sehingga modulus dari fungsi Z kurang Z0 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, apabila mutlak Z kurang Z0 itu lebih kecil dari delta. Nah, jelas ada delta sama dengan epsilon. Apabila mutlak Z kurang Z0 lebih kecil dari delta, maka mutlak fungsi dari Z dikurang Z0 itu lebih kecil dari epsilon. Maka berarti benar bahwa limit fungsi dari Z sama dengan Z0, Z mendekati Z0. Jadi, beberapa teorema yang merupakan sifat-sifat dasar dari limit fungsi kompleks. Ini yang pertama, teorema pertama itu jika fungsi f mempunyai limit untuk Z menuju Z0, maka nilai limitnya itu tunggal. Nah, untuk teorema kedua, misalkan Z itu sama dengan X, Y sama dengan X tambah Y, dan fungsi Z sama dengan U kali X, Y ditambah I kali V kali X, Y dengan domain D. Jadi titik ini Z0 sama dengan X0, Y0 sama dengan X0 tambah Y0 I di dalam D atau pada batas D. Maka limit dari fungsi Z sama dengan U0 ditambah I kali V0 di mana Z mendekati Z0 jika dan hanya jika limit X, Y mendekati X0, Y0 U kali X, Y sama dengan V0 dan limit X, Y mendekati X0, Y0 U kali X, Y sama dengan V0 dan limit X, Y mendekati X0, Y0 dikali V dikali X, Y sama dengan V0. Nah, jadi ini ada sifat-sifat limit fungsi kompleks. Ini misalkan limit fungsi Z sama dengan A di mana Z mendekati Z0 dan limit GZ sama dengan B di mana Z mendekati Z0 dan C itu adalah konstanta, maka berlaku ini. Limit Z mendekati Z0 C dikali fungsi dari Z sama dengan C limit Z mendekati Z0 fungsi dari Z sama dengan C kali A. Nah, yang kedua, limit
Z mendekati Z0 dikali dengan limit Z mendekati Z0 fungsi Z dikali A ditambah GZ itu sama dengan limit Z mendekati Z0 fungsi Z ditambah limit Z mendekati Z0 GZ sama dengan A tambah B. Yang ketiga, limit Z mendekati Z0 yaitu F Z kali A dikurang GZ sama dengan limit Z mendekati Z0 fungsi Z dikurang limit Z mendekati Z0 GZ sama dengan A dikurang B. Nah, yang keempat, limit Z mendekati Z0 itu fungsi Z kali A dikali dengan GZ itu sama dengan limit Z mendekati Z0 fungsi dari Z dikali limit Z mendekati Z0 GZ itu sama dengan A kali B. Dan yang terakhir adalah limit Z mendekati Z0 fungsi Z dibagi dengan GZ itu sama dengan limit Z mendekati Z0 fungsi Z per limit Z mendekati Z0 GZ itu sama dengan A per B jika B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ketakberhinggaan. Jadi melalui transformasi W sama dengan 1 per Z titik Z sama dengan 0 dipetakan ke dalam W sama dengan tak hingga. Yang dinamakan titik tak hingga pada bidang W dengan cara yang sama, kita menyatakan Z sama dengan tak hingga sebagai titik di tak hingga pada bidang Z. Untuk mengamati perilaku fungsi dari Z di Z sama dengan tak hingga, cukup dengan memisahkan. Misalnya Z sama dengan 1 per W dan menguji perilaku fungsi dari 1 per W di W sama dengan 0. Nah, untuk definisinya, limit fungsi Z sama dengan L di mana Z mendekati Z0 atau fungsi Z mendekati 1 untuk mendekati tak terhingga. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, kita dapat menentukan M lebih besar dari 0, sehingga mutlak fungsi Z dikurang L itu lebih kecil dari epsilon, bila mana mutlak Z itu lebih besar dari M. Nah, kita mengatakan bahwa limit fungsi Z sama dengan tak hingga di mana Z mendekati Z0. Jika untuk setiap N lebih besar dari 0, kita dapat menentukan delta lebih besar dari 0 sehingga mutlak fungsi Z lebih besar dari N. Bila mana mutlak Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Lalu kita akan membahas kekontinuan fungsi. Ya, definisinya misalkan fungsi dari fungsi Z terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi Z dikatakan kontinu di Z0 apabila limit dari fungsi Z sama dengan fungsi Z0 di mana Z mendekati Z0. Secara terinci, syarat fungsi dari fungsi Z kontinu di Z0 adalah yang pertama, fungsi dari 0 itu ada. Yang kedua, limit fungsi Z di mana Z mendekati Z0 itu ada. Terus yang ketiga, limit fungsi Z sama dengan fungsi dari 0 di mana Z mendekati Z0. Jadi, fungsi dari fungsi Z dikatakan kontinu pada suatu daerah R apabila fungsi dari Z itu di setiap titik pada daerah R tersebut. Persyaratan ini mengandung arti bahwa fungsi hanya mungkin kontinu pada titik dalam daerah definisinya. Jadi fungsi dari fungsi Z disebut diskontinu di titik Z sama dengan Z0 jika salah satu lebih persyaratan kontinu tidak terpenuhi. Nah, berbagai corak ketidakkontinuan diterangkan oleh beberapa contoh. Nah, jadi ini pertama contohnya. Fungsi dari Z sama dengan 1 per Z kurang 2 diskontinu di Z sama dengan 2. Karena limit fungsi dari Z di mana Z mendekati Z0 sama dengan limit 1 per Z kurang
2, di mana Z mendekati 2, sama dengan 1/2 dikurang 2, itu sama dengan 1/0. Jadi fungsi dari 2 ini tidak dapat didefinisikan untuk penyebut 0, ya kan, karena 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi limit 1/Z kurang 2, di mana Z mendekati 2 tidak ada. Jadi secara geometris dapat dilihat dari gambar ini. Nah, jadi secara implisit dari definisi kekontinuan menunjukkan bahwa fungsi Z itu kontinu di Z0, maka fungsi Z terdefinisi pada lingkungan N dari Z0. Kekontinuan fungsi dari fungsi Z di titik Z1 dalam hal Z1 titik batas D dapat didefinisikan asalkan lingkungan yang dijalani oleh menuju Z1 masih di dalam D. Dalam hal ini, fungsi Z harus terdefinisi pada lingkungan M dari Z1 berada di dalam D. Jadi, sebuah fungsi yang kontinu di setiap titik dalam suatu interval itu dikatakan kontinu dalam suatu interval tersebut. Jadi, suatu fungsi X dikatakan kontinu jika kontinu di setiap titik daerah terdefinisi. Nah, di sini ada teorema 3, yang pertama, jika yang pertama, fungsi Z sama dengan U kali X, Y ditambah I kali V kali X, Y. Yang kedua, fungsi Z sama dengan terdefinisi di setiap titik pada daerah R. Dan yang ketiga, Z0 sama dengan X0 tambah I kali Y0 titik dalam R. Maka fungsi dari fungsi Z kontinu di 0 jika dan hanya jika U kali X, Y dan V kali X, Y masing-masing kontinu di X0, Y0. Nah, untuk teorema keempat itu misalkan fungsi Z dan GZ kontinu di Z0, maka masing-masing fungsi yang pertama fungsi dari Z tambah GZ. 2, fungsi Z dikali dengan GZ. Yang ketiga, fungsi Z per GZ itu G-nya Z0. Itu tidak sama dengan 0. Yang keempat, fungsi GZ, fungsi kontinu di Z0, kontinu di Z0. Teorema kelima, jika fungsi Z dan fungsi GZ kontinu di Z sama dengan Z0, maka fungsi Z ditambah GZ, fungsi Z dikurang GZ, fungsi Z dikali GZ, dan fungsi Z per GZ juga kontinu di Z0, tetapi yang terakhir ditambah syarat jika dan hanya jika GZ0 itu tidak sama dengan 0, yang ini ya. Nih. Jadi hasil yang lama berlaku untuk kekontinuan pada suatu daerah. Dan teorema ke-6 yaitu fungsi yang kontinu pada setiap daerah berhingga diantaranya adalah yang satu, semua suku banyak. Yang kedua, eksponen pangkat Z. Yang ketiga, sin Z dan cos Z. Nah, teorema yang ke-7, jika fungsi Z kontinu dalam suatu daerah tertutup, maka ia terbatas pada daerah tersebut, yaitu terdapat konstanta M, sehingga mutak fungsi dari Z lebih kecil dari M untuk semua titik Z pada daerah tersebut. Nah, teorema ke-8, jika fungsi Z kontinu dalam suatu daerah, maka bagian real dan hayal dari fungsi Z kontinu dalam daerah tersebut. Misal nih, fungsi Z kontinu dalam suatu daerah, maka menurut definisinya, di setiap titik Z0 dari daerah tersebut dan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, kita dapat menentukan delta lebih besar dari 0. Nah, sehingga mutak fungsi dari Z1 dikurang fungsi dari Z2 lebih kecil dari epsilon, di mana mutak Z dikurang Z0 lebih kecil dari delta jika kita dapat menentukan delta yang hanya bergantung pada epsilon. Tetapi pada titik khusus Z0, maka kita mengatakan bahwa fungsi Z kontinu seragam dalam daerah tersebut. Dan teorema yang terakhir yaitu teorema ke-9, jika fungsi Z kontinu dalam suatu daerah tertutup, maka ia seragam di daerah tersebut. Baik, terima kasih. Jadi di video ini, inilah penjelasannya. Semoga
ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.